Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Tema Inspirasi Sabda hari ini adalah jadikan keluarga tempat melahirkan orang-orang baik. Mari kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius. Perumpamaan tentang pukat. Demikianlah hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Bacaan Injil hari ini menyampaikan dengan jelas bahwa orang jahat akan dipisahkan dari orang benar, lalu orang jahat akan dicampakkan ke dalam dapur api. Pesan apakah yang dapat kita petik dari bacaan ini? Tentunya kita semua ingin agar keluarga-keluarga kita melahirkan anak-anak yang baik, bertumbuh menjadi orang dewasa yang baik, yang siap meraih keselamatan. Untuk itu, apa yang dapat kita buat dalam keluarga? Tidak rumit, sederhana saja. Tempatkanlah keluarga di dalam naungan Roh Kudus. Jadikanlah keluarga tempat bertumbuhnya buah-buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus yang pertama adalah kasih. Bagaimana menumbuhkan buah roh kasih dalam keluarga? Misalnya dalam hubungan suami istri, tidak membicarakan kejelekan pasangan pada orang lain. Dalam pengasuhan anak, menyediakan waktu khusus untuk bermain bersama. Biasakan untuk menegur dengan kasih, bukan tuntutan. Buah roh yang kedua adalah sukacita. Kehidupan keluarga selalu penuh tantangan, baik itu masalah ekonomi, anak yang rewel dan tidak mau menurut, kesalahpahaman dengan pasangan, pertentangan dengan mertua, tetangga, dan masih banyak yang lain. Belajarlah untuk tetap bersukacita dalam keadaan seburuk apapun. Berdoa ketika berada dalam kesulitan atau keadaan yang buruk merupakan oase untuk memelihara sukacita dalam situasi buruk keluarga. Buah roh berikut, damai sejahtera. Di setiap tantangan dalam keluarga, bersukacita saja tidaklah cukup. Kita juga perlu memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera ini yang akan memampukan kita untuk mengambil keputusan-keputusan penting di tengah masalah. Misalnya, tindakan apa yang akan kita ambil saat melihat suami ketahuan pergi berdua dengan rekan kerja wanitanya? Apakah kita akan marah-marah padanya? Atau menanyakan secara baik-baik siapa orang tersebut?
Damai sejahtera inilah yang memampukan kita mengambil keputusan yang tepat. Buah roh berikut, kesabaran. Alkitab mengatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dalam kehidupan keluarga pun demikian. Tenang, tidak tergesa-gesa, dan tahan menghadapi hal yang tidak menyenangkan akan menghindarkan kita untuk tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak benar. Dalam pengasuhan anak, kesabaran jelas sangat dibutuhkan, apalagi untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan pada anak kita dengan cara-cara yang tepat. Buah roh yang berikut, kemurahan. Bermurah hati pada keluarga nampaknya mudah untuk dilakukan. Namun bagaimana jika kita harus bermurah hati untuk hal-hal yang kurang kita sukai? Misalnya, memberi senyum terbaik kita saat sedang perang dingin dengan suami atau istri. Atau memberi perhatian kepada anak di tengah kesibukan kerja. Ini memang sulit. Tapi inilah kemurahan harus kita lakukan. Buah roh yang berikut, kebaikan. Hampir serupa dengan kemurahan, kebaikan tanpa batas dan pamrih seharusnya kita berikan pertama kali pada keluarga kita. Jangan sampai ada yang mengatakan kita bermuka dua, hanya karena kita terlihat baik pada orang lain, tapi tidak pernah berbuat baik pada keluarga sendiri. Berikanlah kebaikan pada keluarga mulai dari hal yang sederhana seperti membantu ibu mencuci piring, membuatkan kopi untuk suami, atau menyediakan telinga untuk mendengarkan curhatan istri. Buah roh yang berikut adalah kesetiaan. Kesetiaan sangat dibutuhkan dalam kehidupan keluarga. Justru melalui nilai kesetiaan inilah kita menunjukkan perbedaan kita dengan dunia. Tidak bercerai, tidak selingkuh, tidak berkhianat adalah beberapa contoh kesetiaan pada pasangan. Buah roh yang berikut lagi, kelemah lembutan. Kita belajar untuk berkata-kata dan bersikap lemah lembut seperti teladan Yesus. Contoh dari kelemah lembutan adalah dapat mengalah, tidak berkata-kata kasar dan menyakiti pasangan serta anak, serta mau meminta maaf terlebih dahulu walaupun kita tidak bersalah. Kelemah lembutan ini sangat diperlukan untuk menjaga kedamaian dalam keluarga. Buah roh yang berikut adalah penguasaan diri. Penguasaan diri dapat diterapkan dalam banyak hal. Contohnya adalah dalam hal berbelanja. Belajar untuk memiliki prioritas dalam belanja akan meminimalisasi pertengkaran dan masalah dalam keluarga. Mengendalikan diri untuk tidak marah-marah, bahkan mengendalikan diri untuk tidak membiarkan hati kita menjadi pahit oleh perkataan keluarga yang tidak menyenangkan, juga sangat penting untuk dilakukan. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, dengan menumbuhkan buah-buah Roh Kudus dalam keluarga, kita melahirkan pribadi-pribadi yang baik dari dalam keluarga kita. Dengan cara demikian, kita siap meraih keselamatan yang Tuhan sediakan. Tuhan memberkati.